Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Adam Rizner Barokah Putra Munawar dari perwakilan delegasi SMA Negeri 1 Surakarta. Di sini, saya sebagai tim oposisi akan menanggapi mosi yang telah dicetuskan. Mosi ini, Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan argumen dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, argumen dari tim afirmasi atau tim pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang ada di Indonesia, karena di Indonesia sendiri sudah tertuang dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dimana berisi tentang melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari keluarga dan dari diskriminasi. Dewan Juri yang terhormat, apabila tes ini dilaksanakan, maka akan mengurangi keinginan generasi muda atau generasi usia produktif untuk menikah. Mereka akan lebih memilih untuk menjalani hubungan tanpa ikatan atau free sex, atau yang lebih kita kenal dengan hubungan seks bebas, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menular. Dewan Juri yang terhormat, statement yang diberikan dari pemerintah dapat menjadi angin segar bagi pasangan yang berprinsip untuk child free atau tidak memiliki anak dalam hubungan pernikahannya. Mereka dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis sumber daya manusia atau sumber daya produktif ataupun sumber daya pemuda. Karena seperti negara Jepang sampai saat ini, mereka kekurangan sumber daya manusia dari usia produktif. Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki ribuan pulau yang dimana terdapat sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Namun apabila Indonesia ini dikuasai oleh bangsa asing karena kekurangan penduduk, maka akan dapat menyebabkan dampak bahaya bagi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, statement yang disampaikan dari tim pemerintah dapat kami pahami bahwa pelatihan sesingkat itu harus mempunyai kriteria minimal. Belum tentu orang yang mempunyai kriteria di atas minimal akan mampu dan siap untuk mengurusi anak, karena kriteria-kriteria dan tes yang diberlakukan hanya pada teori saja, tidak diberlakukan pada tes untuk praktiknya. Dewan Juri yang terhormat, statement pemerintah menyatakan bahwa gagal tumbuhnya dari perkembangan seorang anak itu hanya disebabkan dari kesalahan pola asuh orang tua. Tak seolah-olah yang disalahkan hanya orang tua saja dan yang harus diperbaiki adalah orang tua. Karena teknologi yang ada itu merupakan peran dari pemerintah untuk menfilter, atau peran pemerintah dalam perkembangan teknologi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan dari teknologi-teknologi untuk anak usia produktif. Dewan Juri yang terhormat, statement dari pemerintah, ujian hanya dilakukan untuk menguji kondisi psikologis orang yang melaksanakan tes saat itu saja. Padahal mendidik dan membesarkan anak itu membutuhkan waktu yang tidak singkat ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kondisi mental dari seorang yang melakukan tes itu harus dites secara berkala ataupun dicek dari kesiapan hingga pasca mempunyai anak. Karena apabila dicek pada saat tes saja, itu hanyalah kondisi psikologis orang pada saat itu. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi memiliki beberapa solusi untuk tim pemerintah. Yang pertama, tidak harus adanya tes atau ujian yang diberlakukan, karena tes tersebut telah melanggar hak asasi manusia dalam undang-undang yang tertera di Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus bersikap tegas dan mempunyai kontrol kuat untuk memfilter dampak negatif dari perkembangan teknologi, sehingga yang disalahkan dan dibenarkan tidak hanya orang tua saja, namun pemerintah juga harus dibenarkan dan harus juga memperbaikinya. Yang ketiga, pemerintah harus menyegerakan mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan usia produktif, mengenai ilmu psikologis berumah tangga dan merawat anak turun. Untuk pasangan muda yang mendapatkan dampingan psikologis dengan pakar dalam kurun waktu tertentu, sehingga generasi muda ataupun pasangan muda harus mendapatkan pendampingan dari pakar atau psikologis yang mampu pada bidangnya. Yang keempat, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas pendampingan psikologis untuk pasangan yang mau menikah maupun seseorang yang sudah memasuki usia pernikahan 10 tahun. Mengapa harus 10 tahun? Karena usia pendampingan itu tidak hanya sebentar. Yang dibutuhkan untuk menguji tes psikologis itu tidak hanya pada saat tes itu saja, namun juga pasca dari memiliki anak, dan kita harus mengetahui bagaimana kondisi anak tersebut ataupun kondisi dari pasangan orang tua tersebut, sehingga dapat menurunkan risiko kegagalan mendidik anak dan perceraian orang tua, sehingga tidak perlu adanya
ujian dalam pembuatan atau untuk memiliki anak. Karena tes ini tidak berlandaskan pada praktek, namun hanya teori saja. Dewan juri yang terhormat, dari mosi ataupun dari argumen yang telah didebatkan, saya dari tim oposisi tidak setuju dengan argumen pemerintah untuk mewajibkan orang tua mengikuti tes dalam kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena dampak yang ditimbulkan sangat banyak, baik dari segi psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun keamanan dan pertahanan. Karena dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan, memiliki anak ini, apabila adanya tes ini, maka dapat menghambur-hamburkan biaya. Karena tes ini hanya dilakukan saat itu saja dan belum tentu berhasil tes ini, sehingga dapat lebih dimanfaatkan untuk pendampingan dengan pakar atau psikologis yang sudah ahli pada bidangnya. Akhir dari debat ini adalah, di dunia ini tidak ada yang lebih indah daripada kelahiran seorang anak dan kebahagiaan seorang anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.